Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya Islam digital yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan ruh setelah meninggalkan jasadnya? Khususnya saat jenazahnya dimandikan, dikafani, dan diantar ke peristirahatan terakhir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang kondisi menyentuh hati yang dialami oleh seorang mayat. Sebelum kita menyelami kisah penuh hikmah ini, tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada sahabat semua yang telah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar yang membangun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang melimpah, keberkahan dalam hidup, dan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarga di tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita buka pembahasan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakaratul maut, permulaan sebuah perjalanan. Ketika ajal telah tiba, berakhirlah sudah kehidupan duniawi seorang hamba. Saat itulah keluarga yang ditinggalkan bersiap melaksanakan kewajiban terakhir, memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan jenazah. Di antara rangkaian prosesi ini, tahap pemandian jenazah menyimpan kisah yang jarang kita renungkan. Dalam kitab karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi disebutkan mengenai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dialami oleh mayat saat dimandikan. Beliau mengisahkan bahwa ketika jenazah sedang dimandikan, ruhnya berseru dengan suara yang lantang yang seandainya bisa didengar oleh jin dan manusia, niscaya akan membuat mereka pingsan karena takut. Renungan uban di pangkuan Aisyah. Kisah ini berawal dari sebuah momen penuh keharuan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar dengan penuh ketenangan di pangkuan Aisyah. Saat itu, pandangan Aisyah tertuju pada helai-helai uban yang mulai menghiasi jenggot suaminya. Pikiran Aisyah pun melayang. Ia membayangkan bagaimana jika sang Nabi, kekasih hati dan pemimpin umat, lebih dulu dipanggil oleh Allah. Bayangan itu saja sudah cukup membuat hatinya remuk. Air matanya tak terbendung lagi, menetes deras hingga membasahi pipi Rasulullah yang sedang beristirahat. Rasulullah yang merasakan tetesan air mata itu pun terbangun. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau menangis?" tanya beliau dengan penuh kelembutan. Aisyah pun menjawab dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, aku melihat uban di jenggotmu. Lalu terpikir olehku, bagaimana jika engkau meninggalkan dunia ini sebelum aku? Satu umat akan kehilangan nabinya, dan aku kehilangan suamiku." Mendengar pengakuan tulus dari istri tercintanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Wahai Aisyah, tahukah engkau saat-saat apakah yang paling menyedihkan bagi seorang mayat?" Aisyah menggelengkan kepala, penuh antusias menunggu penjelasan dari kekasih Allah itu. 3 momen paling menyedihkan bagi mayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, sesungguhnya momen paling menyedihkan bagi mayat ada 3. Saat dimandikan, saat diangkat dari rumah menuju kuburan, dan saat diturunkan ke liang lahat. Penjelasan ini membuat Aisyah semakin penasaran. "Wahai Rasulullah, bisakah engkau ceritakan lebih detail apa yang terjadi pada saat-saat itu?" Jeritan hati saat dimandikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai menjelaskan dengan detail yang menyentuh kalbu. Ketika jenazah dimandikan, sabda beliau, ruhnya akan berdiri di samping tubuhnya yang tak bernyawa. Saat air pertama kali menyentuh kulitnya, ruh itu akan bersaru dengan suara yang menggema, "Demi Allah, wahai tukang memandikan, lepaskanlah pakaianku dengan lembut. Sesungguhnya saat ini aku sedang beristirahat dari pedihnya sakaratul maut yang baru saja aku alami." Seruan ini menurut Rasulullah akan terus berlanjut selama proses pemandian.
Ketika air diguyurkan ke tubuhnya, ruh itu akan bersaru lagi, "Wahai tukang memandikan, demi Allah yang Maha Pengasih, janganlah engkau mengguyurkan air yang terlalu panas atau terlalu dingin. Sesungguhnya, tubuhku telah terbakar hebat oleh dahsyatnya sakaratul maut." Dan ketika tangan tukang memandikan mulai menggosok tubuh jenazah, ruh itu akan memohon dengan linangan air mata, "Demi Allah, akan kurasakan seperti api yang membakar." Kepiluan saat diantar ke kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan penjelasan tentang momen kedua yang paling menyedihkan. Saat jenazah diangkat dari rumah menggunakan keranda, sabda beliau, "Ruh akan mengikuti di belakangnya dengan perasaan pilu." Dalam perjalanan menuju pemakaman, ruh menyaksikan pemandangan yang mengharukan. Ia melihat tubuhnya terbujur kaku terbungkus kain kafan. Di sekelilingnya, orang-orang yang dicintainya menangis tersedu-sedu, mendoakan kebaikan untuknya. Pada saat itulah, kata Rasulullah, ruh akan berseru dengan penuh penyesalan, "Wahai keluarga dan sahabat-sahabatku, janganlah tangisan kalian menyusahkan aku. Sungguh, aku telah meninggalkan segala harta yang kukumpulkan selama hidup untuk kalian warisi. Tetapi, betapa sedikit bekal yang kusiapkan untuk perjalanan panjangku." Ruh itu melihat dengan jelas betapa ia tidak lagi bisa mendekati orang-orang yang dicintainya, tidak bisa lagi memeluk anak-anaknya, tidak bisa lagi bercengkrama dengan istrinya atau suaminya, tidak bisa lagi berkumpul dengan saudara sahabatnya. Semua telah menjadi kenangan. Proses pencabutan nyawa yang detail. Dalam kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penjelasan detail tentang proses pencabutan nyawa. Beliau bersabda, "Apabila telah sampai ajal seseorang, maka sekumpulan malaikat akan masuk melalui lubang-lubang kecil di dalam tubuh. Mereka mulai menarik ruh dari kedua telapak kaki, naik hingga ke lutut. Kemudian datang sekumpulan malaikat lain yang menarik ruh dari lutut hingga ke perut. Lalu malaikat-malaikat berikutnya menarik ruh dari perut hingga ke dada. Proses ini terus berlanjut hingga ruh sampai ke kerongkongan. Pada saat itulah, sabda Rasulullah, terjadilah sakaratul maut yang sangat dahsyat. Mata seseorang akan terbuka lebar menatap sesuatu yang mengerikan. Lidahnya keluh, tak mampu berbicara. Perbedaan nasib antara mukmin dan kafir. Rasulullah juga menjelaskan perbedaan perlakuan terhadap ruh orang beriman dan orang kafir. Bagi orang beriman, sabda beliau, malaikat akan mencabut ruhnya dengan lembut, seperti sehelai rambut yang dicabut dari adonan tepung. Mereka menyambutnya dengan gembira dan membawanya ke langit dengan penuh kemuliaan. Sebaliknya, bagi orang kafir, pencabutan ruh dilakukan dengan keras dan menyakitkan. Malaikat mencabut ruhnya seperti cabutan besi berduri dari kapas yang basah. Ruhnya pun ditolak oleh langit dan terhina. Hikmah dan pelajaran. Dari kisah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, pentingnya memperlakukan jenazah dengan lembut dan penuh hormat. Setiap sentuhan, setiap guyuran air, semuanya dirasakan oleh ruh yang sedang menyaksikan. Kedua, ini mengingatkan kita akan dahsyatnya sakaratul maut. Seberat apapun penderitaan di dunia, tidak ada yang bisa menandingi pedihnya kematian. Ketiga, kita diingatkan untuk tidak terlalu terikat dengan dunia. Segala harta yang kita kumpulkan, segala kesenangan duniawi, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita hanyalah amal soleh. Keempat, pentingnya mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang setelah kematian. Bekal itu adalah iman, Islam, dan amal kebajikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Sahabat cahaya Islam digital yang budiman,
Semoga kisah ini dapat menyentuh hati kita semua. Marilah kita senantiasa mengingat kematian, karena mengingat kematian akan membuat kita lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi momen yang pasti akan datang itu, dengan iman yang kuat, dengan amal soleh yang banyak, dengan hati yang bersih. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicabut nyawanya dengan lembut dan disambut oleh para malaikat dengan gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.